Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun channel yang membahas tentang materi matematika, berbagai macam latihan soal, persiapan tes CPNS dan P3K. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang menerapkan aturan sinus dan kosinus. Video kali ini pula disponsori oleh Red Apple. Oke, karena yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang aturan sinus dan kosinus, maka ini bagian dari trigonometri. Untuk itu, sebagai dasar untuk memahami materi ini adalah kita harus menguasai dulu perbandingan dari trigonometri itu sendiri, yaitu apa itu sinus dan apa itu kosinus pada segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Dengan jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Untuk segitiga siku-siku hanya dibutuhkan satu sisi dan satu sudut, ya, tidak termasuk sudut siku-sikunya, ataupun dua sisi diketahui. Kita dapat mengetahui perbandingan dari panjang sisi dengan sudut pada segitiga, dan juga menghitung luas segitiga menggunakan prinsip trigonometri. Lalu bagaimana yang bukan segitiga siku-siku atau segitiga sebarang? Bagaimana cara menghitung panjang sisi-sisinya atau mengetahui besar sudutnya? Untuk itu, di sini kita akan bekerja dengan prinsip trigonometri. Untuk menghitung dengan prinsip trigonometri, kita akan membutuhkan aturan sinus dan kosinus. Aturan inilah yang akan bisa membantu kita menyelesaikan perhitungan dengan prinsip trigonometri. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah aturan sinus. Apa sih aturan sinus itu? Aturan sinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga, yaitu aturan sinus. Berdasarkan aturan sinus ini, dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk lebih memahami aturan sinus tersebut, silakan perhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, ini ada sebuah segitiga ABC sembarang. Jelas ini bukan segitiga siku-siku. Jadi panjang sisi BC, ya, BC ini yang berhadapan dengan sudut A, kita simbolkan dengan A kecil, ya, berhadapan dengan sudut A. Kemudian panjang sisi AC, karena berhadapan dengan sudut B, maka kita beri B kecil. Dan panjang sisi AB, karena berhadapan langsung dengan sudut C, ya, maka kita beri C kecil di sini. Nah, kita perlu buat garis bantu supaya kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita buat dari sini. Ya, A dengan K. Ini tegak lurus, ya. Tegak lurus jadi siku-siku. AK. Kemudian kita buat satu garis lagi yang membagi sudut B. Nah, ini kita beri nama L. Karena ini tegak lurus, maka di sini juga siku-siku. Kemudian yang membagi sudut C, kita beri di sini titik M, ya. Ini siku-siku, ya, karena tegak lurus. Oke, kita lihat lagi penjelasan berikutnya bahwa pada segitiga BCM, ya, BCM, nah ini sudah segitiga siku-siku, ya, maka kita akan menggunakan rumus dasar kita, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin B sama dengan CM per A, sin B. B itu sin B, CM ini berarti sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi miringnya itu adalah A. Jadi sin B sama dengan CM per A. Atau, ya, maka dengan CM sama dengan A kali sin B. Jadi, kali ke sini. A kali sin B. Ini kita beri persamaan pertama.
Nah, berikutnya perhatikan lagi segitiga ACM. ACM. Ya, siku-sikunya di sini sin A itu artinya sisi depan sudut A dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya B. Jadi sin A sama dengan CM. Nah, depan sudut A-nya itu adalah CM dibagi sisi miring B. Maka CM sama dengan B sin A. Nah, ini kita beri nama persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A sin B sama dengan B sin A, yaitu CM sama dengan CM. Ya. CM pertama, A sin B, sama dengan B sin A. Jadi CM itu bisa dilihat dari A sin B, dan bisa juga disebut dari B sin A. Jadi A sin B sama dengan B sin A. Maka, ini diperoleh, ini kali silang, A per sin A, A-nya tetap, sin A-nya yang pindah luas ke sini, jadi bagi A sin A sama dengan B sin B. B-nya tetap, sin B-nya yang pindah luas. Ini karena perkalian jadi pembagian. A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, itu yang pertama. Berikutnya kita lihat lagi segitiga yang lain. Ya. Pada segitiga ACK, mana ACK? ACK, siku-siku di K, ya, siku-sikunya di K, maka sin C, ya, sin C, ini C sudut C-nya, sisi depan sudut, ya, sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Yang tadi siku-siku sisi miringnya di sini di B. Ya, berarti sin C sama dengan AK per B, ya. AK per B. Nah, maka AK sama dengan B kali sin C, ya, dari sini. B kali sin C. AK sama dengan B sin C. Ini kita beri nama persamaan ketiga. Kemudian lihat lagi segitiga berikutnya pada segitiga ABK, ABK, ya. Sin B sama dengan, ya, kita lihat lagi sin B sama dengan AK, ya, sisi depan sudut B bagi sisi miring C. Jadi sin B sama dengan AK per C. AK sama dengan, ya, C kali sin B. Ini persamaan keempat. Nah, dari persamaan 3 dan 4 ini kita peroleh bahwa AK itu sama dengan B sin C, juga AK itu sama dengan C sin B. Jadi B sama dengan sin C sama dengan C sin B. Kita lakukan proses yang sama seperti ini tadi. Ya. B-nya tetap, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. C per sin C. Nah, dari sini, ini kita bisa gabungkan, kita sudah peroleh dua rumus bahwa A per sin A itu sama dengan B per sin B. Sedangkan B per sin B itu sama dengan C per sin C. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa sehingga segitiga ABC sembarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Inilah aturan sinus. Jadi rumus inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung, ya, atau mencari salah satu sudut yang ditanyakan apabila, ya, sisi-sisi yang lain dan salah satu sudutnya itu diketahui, atau kita bisa menentukan panjang sisi sebuah segitiga jika, ya, dua buah sudut segitiga tersebut diketahui dan salah satu sisinya diketahui. Itu aturan sinus. Ya. Kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga tersebut. Nah, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui
dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Ya, ini syaratnya ya, syarat untuk bisa menggunakan aturan kosinus ya. Ya. Jadi bisa terjadi di dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui kita menentukan salah satu sudutnya, dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui kita menentukan sisi yang lainnya. Oke, lebih jelasnya akan saya untuk membuktikan rumus tersebut. Untuk rumus aturan kosinus maksudnya, ini kita perhatikan segitiga ABC berikut. Ini A, B, C. Nah, panjang sisi BC seperti tadi juga berhadapan dengan sudut A. Maka di sini A. Panjang sisi AC karena berhadapan dengan sudut B. Maka di sini kita beri B kecil. Kemudian panjang sisi AB karena berhadapan dengan sudut C, maka kita beri C kecil. Kemudian kita butuh suatu garis supaya ini bisa membentuk membentuk segitiga siku-siku. Kita tarik garis dari sini, otomatis di sini nih karena tegak lurus, ya kita namakan D, CD ini tegak lurus dengan AB, maka di sini siku-siku. Nah, pada segitiga DBC, perhatikan segitiga DBC, sisi miringnya A ya. Siku-siku di D ya, berlaku sin B sama dengan CD per A. Depan sudut B, sisi depan sudut B itu CD per A sisi miringnya. Maka CD sama dengan A sin B. CD sama dengan A sin B. Nah, berikutnya kita lihat lagi cos B-nya di sini, cos B sama dengan DB per A. Ya, DB sisi samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Atau dengan kata lain, DB sama dengan A cos B. Jadi DB sama dengan A kali cos B. Nah, AD itu kita peroleh dari ya, AB dikurang DB. Ya. AD sama dengan AB panjang yang ini, AB dikurang DB. Nah, sama dengan ya, C, AB itu adalah C, ya, panjangnya ke sini itu AB itu pada sisi yang berhadapan dengan sudut C besar tadi itu adalah C, di awal sudah saya jelaskan, saya sebutkan. Sementara DB, ya, DB sendiri ini adalah A cos B. Ya, A cos B. Nah, pada segitiga ADC, seperti kita berlakukan seperti tadi juga, siku-siku di D berlaku B kuadrat, ya, ini rumus Pitagoras, B kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. B kuadrat sama dengan C kurang A cos B, jadi AD kita ambil dari sini tadi. Ya, dari sini. AD sama dengan AB kurang DB sama dengan C kurang A cos B. Jadi C kurang A cos B itulah AD. Kuadrat tambah CD kuadrat. CD kuadrat apa? A sin B kuadrat. Ya. Nah, B kuadrat kita uraikan yang ini C kurang A cos B kuadrat ini menjadi C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B tambah A kuadrat kali cos kuadrat B. Jadi sampai di sini yang ini sampai ini adalah bagian dari ini. Kita menguraikan yang ini. Nah, sementara ini, yang ini, A kuadrat sin kuadrat B ini adalah penjabaran dari ini. Ya, A sin B dipangkatkan 2. Jadi A kuadrat kali sin kuadrat B. Kita sederhanakan lagi, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat, karena ini sama-sama mengandung A kuadrat, yang ini ada A kuadratnya kurang 2A kali C cos B
Maka tambah di sini A kuadratnya kita keluarkan, ini kita buat kurung. Cos kuadrat B tambah sin kuadrat B ini adalah identitas trigonometri. Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat itu nilainya 1. Sehingga di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena di sini A kuadrat kali 1 itu hasilnya A kuadrat, maka di sini tambah A kuadrat ini kurang 2A kali C cos B. Nah, inilah salah satu dari aturan kosinus. Ya, salah satu aturan kosinus. Nah, menggunakan analogi yang sama, proses yang sama seperti ini, kemudian diperoleh aturan kosinus untuk segitiga ABC yang ini ya, sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Yang mudah saja menghafalnya ya. Jadi ininya jika yang ditanya itu A, maka B dan C-nya yang akan muncul di sini. Sementara sudutnya adalah cos A-nya sendiri. Ya, cos A jadi B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, yang B kuadrat juga sama seperti yang tadi. B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang A kali C cos B. Dan yang ini C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Inilah aturan kosinus ya. 3 rumus ini yang dinamakan aturan kosinus. Jadi tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan nanti. Jika yang ditanyakan adalah A panjang sisi A, maka gunakan rumus ini. Jika yang ditanyakan panjang sisi B, maka ini yang digunakan. Jika yang ditanyakan panjang sisi C, maka rumus ini yang digunakan. Nah, sebaliknya juga, jika yang ditanyakan adalah cos A, ya, nilai atau sudut A-nya, maka gunakan rumus yang pertama ini. Jika yang ditanyakan adalah besar sudut B-nya, gunakan yang kedua, rumus yang kedua ini. Jika yang ditanyakan adalah sudut C-nya, maka gunakan rumus yang ketiga ini. Oke, untuk latihan soal nanti saya akan bahas di video lain. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk dasar kita, aturan sinus dan kosinus ini. Dukung terus channel saya Abdul Rafiul. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Red Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.